Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairi ikhwanih. Wa ba'd, khatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan pelajaran kita dari kitab Risalah Al-Muwatta' fil I'rab li musannifihi Syekh Al-Ustadz Dr. Sulaiman Al-Uyuni hafizallahu taala wa ra'ah, dan telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, tentang al-asma wal afal wal huruf, seputar isim-isim, fi'il-fi'il dan huruf-huruf, ciri-ciri mereka serta pembagian mereka. Juga telah kita pelajari tentang al-mu'rab wal mabni, isim yang mu'rab dan isim yang mabni, serta fi'il yang mabni, fi'il yang mu'rab, dan hukum asal huruf semuanya adalah lafadznya mabni. Tidak ada kedudukan bagi mereka di dalam i'rab. Dan sudah kita juga pelajari 10 isim yang paling masyhur dari isim-isim yang mabni. Seperti isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, ismaul af'al, ismaul adad murakkab, isim-isim bilangan yang susunan dari 11 sampai 19 kecuali 12, yaitu lafadz itsna asyara atau itsnai asyara. Kemudian al-alamu al-maftum biwai dan dorof. Juga termasuk isim yang mabni ikhwah adalah alam ajem, ya, nama ajem. Kemudian, maaf, alam ajem tidak masuk ke mabni, ya, dia mu'rab. Cuman dia apa namanya, ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin ketika dia majrur, tandanya apa? Fathah. Baik, kita teruskan ikhwah. Al-muqaddimatul khamisatu. Pengantar yang kelima, al-ahkamul i'rabiyatu. Hukum-hukum seputar i'rab. Ini semua sudah teman-teman pelajari di kitab-kitab nahwu. Tetapi beliau ulang agar kemudian menjadi pondasi yang pokok di dalam kita nanti menganalisa i'rab. Al-ahkamul i'rabiyatu arba'atun. Hukum-hukum i'rab itu ada empat. Ar-raf'u wa nasbu al-jarru al-jazm. Rufa, nasab, jar dan jazm. Fakullul asma'i, maka setiap isim, wa kullul af'alil mudhari'ati, dan seluruh fi'il-fi'il mudhari', mu'rabatan kanat au mabniyatan, baik yang mu'rab atau yang mabni, seluruh isim dan seluruh fi'il mudhari yang mu'rab maupun yang mabni, la budda, wajib, an yuhkama 'alaiha, untuk dihukumi atasnya, bihukmin min hadhil ahkami, dengan satu hukum dari hukum-hukum ini. Marfu, mansub, ya, majrur ataupun majzum. Seluruh isim, seluruh fi'il mudhari yang mu'rab atau yang mabni wajib untuk dihukumi dengan satu hukum dari hukum-hukum empat i'rab di atas. Marfu, mansub, majrur maupun majzum. Fal ismu, maka isim, la budda, wajib, an yuhkama alaihi, untuk dihukumi atasnya isim tersebut, birof'in au nasbin au jar, dengan hukum marfu atau mansub atau majrur. Wala jazma fihi, tidak ada jazm, karena al jazmu khasah lil fi'l. Wal mudhari'u, fi'il mudhari', la budda lahu, wajib baginya, an yuhkama alaih, untuk dihukumi atasnya, birof'in au nasbin au jazmin, dengan hukum marfu, mansub atau majzum. Wala jarra, kalau wala khafdha fihi, tidak ada hukum khafat atau jar pada fi'il. Karena khafat itu apa ya, ikhwah? Khususiyatul ism, ciri khasnya isim. Maka kalau kita kaji di matan jurumiyah, misalkan di antara ciri isim yang paling pokok apa? Yu'raful ismu bil khafdi. Kenal, diketahui isim itu dengan ciri apa? Khafat. Apa itu khafat? Harokat kasrah di akhir kata. Itu punyanya isim. Ya, tidak ada fi'il yang majrur. Maka huruf jar hanya masuk kepada isim saja. Immal hurufu wal af'alul madiyatu wa af'alul amri. Adapun huruf-huruf, fi'il-fi'il madi dan fi'il-fi'il amr, fala yuhkamu 'alaiha, maka tidak dihukumi atas kata-kata itu,
Nah, ini kembali ke mana, ikhwah? Al-huruf, al-af'alul madiyah, af'alul amr. Huruf fi'il madi, fi'il amr tidak dihukumi atasnya bisyai'in min hadhil ahkami, dengan satupun dari hukum-hukum tadi. Ketemu fi'il madi jangan hukumi, oh ini marfu. Oh ini mansub nih karena fathah, dhahaba mansub karena fathah, keliru. Karena fi'il madi tidak punya kedudukan dalam i'rab. Fi'il amr juga sama. Ini ala madhab ya, atas pendapat yang mengatakan fi'il amr itu apa? Mabni. Karena sekali lagi ada juga mazhab yang mengatakan fi'il amr itu majzum. Majzumun abadan bahkan. Itu jazm selamanya. Dan memang secara dohirnya pun cirinya ciri-ciri jazm. Idhab, sukun. Idhaba, hadfunun. Idhabu, hadfunun. Idhabi, hadfunun. Idhaba, hadfunun. Idhabna. Mabni. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Kan itu. Allah kelihatan. Tapi kita mengikuti pendapat beliau bahwa apa ikhwah? Isim huruf-huruf fi'il madhi, fi'il amr tidak dihukumi dengan satupun dari hukum-hukum i'rab yang empat tadi. Walidha oleh karenanya yuqalu dikatakan inda bayani hukmiha al-i'rabi. Ketika ya inda di sini apa? Ketika bayani penjelasan hukmiha hukum dari kata-kata tersebut. Ha, kembali ke huruf al-af'al madiyah, af'alul amr. Tidak dihukumi ya atau dikatakan ketika menjelaskan hukum kata-kata itu al-i'rabi yang sifatnya i'rab, hukum i'rab, la mahala laha min al-i'rabi. Tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Kita ketemu fi'il madhi, dhahaba, fi'lul madhi, la mahala lahu min al-i'rabi. Idhab, la mahal fi'lul amri, la mahala lahu min al-i'rabi. Misalkan ketemu di mana surat Al-Fatih. Ihdina misalnya. Ihdi fi'lul amri. Ihdi dari kata hada yahdi. Hada memberi petunjuk. Ihdi fi'lul amri mabniun ala sok sukun. Hadfi harfil illati. Ya mabni membuang huruf illah, huruf sakit. Kenapa? Dia fi'ilnya lam fi'ilnya adalah huruf sakit. Hada dari kata hada yahdi. Maka ihdi fi'lul amri la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala hadfi harfil illati. Mabninya membuang huruf sakitnya. Jadi apa nah? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Karena dia domir muttasil. Maf'ulun bihi mabniun ala fi mahalli nasbin mabniun ala sukun. Ya. Jadi tadi kita ulangi maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabniun ala sukun. Dia maf'ul bih ya, kedudukannya kedudukan mansub, mabninya sukun. Tunjukilah pada kami. Ihdina, ihdina. Ya, boleh juga antum terangkan domirnya. Domir muttasil, ya. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi juga boleh. Tapi yang penting antum tahu, itu maf'ul bih, mahalnya kedudukannya mansub, mabninya sukun. Karena sukun akhirnya. Semua domir apa? Sukun. Dan seterusnya. Kemudian al-muqaddimatu sadisatu, muqaddimah ke-6. Bayanul marfu'ati wal mansubati wal majrurati wal majzumati. Penjelasan kata-kata yang marfu, i'rabnya rafa, mansubat kata-kata yang mansub, i'rabnya mansub, majrurat kata-kata yang jer atau majrur, wal majzumat dan kata-kata yang jazm. Tadi baru hukum-hukumnya ikhwas secara global, sekarang kita masuk kata-kata apa saja yang dia marfu, mansub, majrur dan majzum. Ini saya katakan kata karena ada istirok ya. Marfu ada yang fi'il, ada yang isim. Mansub ada yang fi'il, ada yang isim. Majzum isim saja. Maaf, majzum fi'il saja. Majrur isim saja. Majrur isim. Ya. Majzum is fi'il. Baik. Kata beliau hafizahullah, ini saya sabdan aja ya, agak cepat aja ya. Atau ada yang kurang jelas silakan angkat tangan. Sekali lagi boleh angkat tangan. Itu adab. Boleh. Untuk saya di majelis ini boleh angkat tangan. Kita
dua arah ya, ikhwan. Jangan diam-diam aja, ini bukan ceramah Jumatan. Ya, boleh untuk bicara. Ya, silakan angkat tangan, silakan disela, boleh. Pokoknya kalau bukan khutbah di kelas di majelis saya boleh angkat tangan. Ya. Baik. Al-marfu'atu tsamaniyatun. Kata-kata yang marfu itu ada 8. Sab'atun minal asma'i. 7 dari isim-isim. Wa wahidun minal fi'li al-mudhari'i. Satu dari fi'il mudhari. Jadi beliau tak jadikan 8, satunya apa? Fi'il mudhari. Wa illa fa al-marfu'at sab'ah. Kalau enggak ditambahkan fi'il mudhari ya, marfu'at itu 7. 8 kan ditambahkan fi'il mudhari. Gimana Pak Anwar? Ya, 8 kata yang marfu. Isim-isim marfu ada 8 maksudnya semuanya gitu. Al-marfu'at kata-kata yang rofa yang marfu sama niyatun 8. Nah, apa saja? Yang pertama al-mubtada'u mubtada. Mubtada gampangnya apa ya, Ikhwah? Isim yang marfu di awal kalimat, ya. Yang tidak didahului dengan amil pokoknya. Al-ari anin nawasibi wal jawazimi. Tidak ada amil-amil sebelumnya, ya. Nahu Allahu Rabbuna. Lafaz kalimat Allah adalah Rabb kami. Allahu. Ya, di antara kalau kita mengirab lafaz jalalah ikhwah untuk ta'aduban lillah, kita beradab kepada Allah, kita katakan lafzul jalalati. Jangan langsung Allah mubtada. Ini kurang adab. Betul secara bahasa tapi kurang adab secara etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan Allahu lafzul jalalati. Semuanya yuk. Allahu lafzul jalalati. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Selesai. Tiga rukunnya tercukupi. Mubtada, marfu, alamatu raf'ihi dhammah. Ya, ditambahkan tadi lafzul jalalah ta'adduban lillah. Dalam rangka kita beretika kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Rabbuna nanti bawahnya ya. Wa khobarul mubtada'i. Yang kedua khobar dari mubtada. Nahu Allahu Rabbuna. Lafaz Rabbunya itulah khobar. Apa itu khobar? Wasfun lil makna minal mubtada. Dialah penjelas bagi mubtada. Pokoknya kalau teman-teman ketemu lafaz yang sudah diidentifikasi sebagai mubtada, maka cari apa ya, Wah? Khobar. Karena khobarlah penjelasnya mubtada. Khobarlah penjelasnya mubtada. Robbu, kita erob. Ada yang bisa nggak robbu? Yang keras. Hmm, silakan. Ya, ya, domah aja boleh kok. Santai. Khobarun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu. Bagus. Sekarang sama-sama. Rabbu khobarun marfu'un wa alamat rafihi dhammatu. Ya, selesai. Kalau antum mau lebih rinci sedikit boleh khobarul mubtada'i. Khobar dari mubtada. Karena sekali lagi khobar ada beberapa jenis. Khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Paling enggak ada 3 khobar. Maka ada juga khobar af'al muqarrabah nanti sebenarnya. Tapi ala kulli hal cukup khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Maka Islam wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Kemudian nanti apa mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala sukun. Ya, mudhafun kita i'rab ya. Rabbu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu. Nah, mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala sukuni. Ya. Kedudukannya tadi ya hukum i'rabnya dulu apa bukan maudhi'nya, kedudukannya dia. Maudhi'nya dulu mudhafun ilaih, kemudian karena dia isim mabni dikatakan fi mahalli jarrin ya, fi mahalli jarrin baru mabninya. Harokatnya mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Salif yang ketiga isim marfu. Ismu kana wa akhwatiha. Isim dari kana dan saudari-saudarinya. Karena isim kana beramal merofakkan mubtada. Nahu kanal jawu sofwan. Ya, karena keberadaan, saya suka menerjemahkan karena dengan keberadaan yang mengikuti alirannya
gurunya Ustaz Pak Salman ya. Keberadaan al-jaw, suhu, cuaca. Sofwan, Sofwan tuh seger, ya. Seger. Keberadaan cuaca, suhunya itu segar. Mana di sini isim kana ikhwah? Al-jaw. Mana khobarnya? Sofwan. Sekali lagi kana itu di antara an-nawasif, ya, an-nawasif. Kata yang bukan merusak ya, merubah. Kata yang merubah susunan mubtada khobar. Kalau nggak ada kana, gimana kalimatnya ikhwah? Seandainya tidak ada kana, apa kalimatnya? Kok sama aja? Aywa, al-jawu sofun. Ya, al-jawu sofun. Karena ada kana, maka berubah. Karena tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Merofakkan mubtada dinamakan isim kana. Menasobkan khobar mubtada jadi namanya khobar kana. Kana al-jawu sofwan. Keempat, khobaru ina wa akhwatiha. Khobar dari ina dan saudari-saudarinya. Kenapa dikatakan akhwat? Karena dia memiliki banyak teman. Ya, karena temannya juga banyak, dibagi tiga bahkan, Ina juga ada banyak, delapan kalau nggak salah. Ina, anak, karena laita, la'ala, dan seterusnya. Contohnya, innal ilma mufidun. Sesungguhnya ilmu itu berfaedah. Mana isim inna ya, Pak? Ilma. Khobar inna mana? Mufidun. Kita coba Eropa ya. Inna harfu nasbin. Semua. Anda sebutkan lebih lengkap juga bagus. Harfu nasbin wa taukidin. Juga boleh. Harfu nasbin wa taukidin. La mahala lahu minal i'rabi. Mabniun ala mabni apa nih? Kalau kata akhirnya apa? Fathah. Ingat ya, semua huruf itu apa? Mabni. Maka dikatakan mabniun ala fathi. Ulangi semua bareng-bareng. Inna harfu nasbin. La mahala lahu minal i'rabi. Mabniun ala al-fathi. Al-ilma ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Mufidun. Khobaru inna marfu'un. Wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammah. Ya. Tiga kan, tiga rukunnya terpenuhi. Mufidun namanya dulu, mauqi, maudhi'nya dia, kedudukan dia apa? Khobarnya inna. Kemudian hukum i'rabnya apa? Marfu'un. Tandanya wa alamatu rafihi ad-dhammah. Baik, teruskan. Al-fa'ilu nahu, enggak usah diulangi. Nahu fa'il ya. Fa'il itu pelaku dari fi'il gampangnya. Nafa'at talibu ummatahu. Telah memberi manfaat talib seorang penuntut ilmu ummatahu terhadap umatnya. Masya Allah. Ini antara asarnya orang yang belajar ilmu. Dia mendakwahkan dan mengajarkan ilmunya. Maka apa ya? Nafa'a ummatahu. Memberikan manfaat kepada umatnya, kaumnya. Maka di antara sifat orang yang mendapatkan keselamatan itu orang yang belajar ilmu agama. Mengamalkannya dan dia mendakwahkan dan mengajarkannya kepada umat. Nafa'a fi'lun madin. Ulang. La mahala lahu minal i'rabi. Mabniyun 'alal fathi. At-talibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu. Ummata maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi apa? Al-fathatu. Hu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun 'ala dhammi. Tiga rukunnya terpenuhi ya. Mudhafun ilaih itu mauqi'nya, kedudukannya. Kemudian mahalnya apa? Fi mahalli jarrin. Kemudian apa? Keterangan tentang apa ya? Mabninya, tanda binanya, harokat bina, bukan tanda ya.
Karena sekali lagi harokat yang ada pada kata yang mabni itu bukan tanda. Itu memang seperti itu gitu. Seperti itu. Karena dia tidak berubah mengikuti perubahan i'rab. Seandainya dia mengikuti perubahan i'rab harusnya ummataha kan gitu kan. Karena dia mansub kayak gitu. Tapi tidak. Atau kalau di sini dia mudhof ilaih harusnya ummatahi kan gitu kan. Nafa'atalibu ummatahi. Memakai logika oh dia kan mudhof ilaih. Majrur kan? Tanda jarnya apa harusnya? Kasro. Tapi tidak. Karena dia apa ya, ikhwah? Domir. Kullu domairi mabniyah. Semua lafaz domir itu apa? Mabni. Maka dikatakan di sini fi mahalli jarrin mabniun ala dhammi. Dimabnikan, ditetapkan kondisi akhirnya dengan harokat apa? Dhammah. Keenam, naibul fa'ili. Ya, naibul fa'il itu gampangnya pengganti dari fa'il dengan fi'il yang ini ketika banyak kan ya kan ya. Mabni ala ketika ini sebelumnya kasrah kita di ya kasrah ngikutin. Ya. Tapi ada sebagian kata yang tidak ngikutin juga. Itu kaidahnya agak lain juga. Kayak di surat Al-Fatih kan alaihillah, alaihullah gitu kan. Bukan alaihillah, alaihullah. Allahu a'lam. Nanti bisa dicek lagi di apa namanya keterangan. Tapi untuk yang berjalan ya memang ngikutin harokat sebelum apa domir. Ummatahu, bukan ummatahi atau ummataha kan gitu kan. Ummatahu. Tapi ada saya dapati seperti tadi ya. Alaihullah. Gimana lapangan ayatnya? Saya lupa. Alaihullah di Al-Fat. Baik, teruskan. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Gampangnya dia itu sebenarnya maf'ul bih yang menggantikan fa'il yang fi'ilnya berubah menjadi bentuk majhul atau pasif. Misalkan kita mengatakan doroba Zaidun Muhammadan. Doroba telah memukul. Zaidun, Zaid. Muhammadan, Muhammad. Mana Muhammad? Ghairu mawjud. Hah? Ghaib. Doroba Zaidun Muhammadan. Telah memukul siapa? Zaid. Yang dipukul siapa? Muhammadan, Muhammad. Maka kalau dibuat majhul ikhwah, failnya hilang, diambil. Subjek yang diambil, fiilnya menjadi majhul, duriba, Muhammadan menggantikan failnya, menjadi marfu. Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Muhammadlah dipukul. Failnya mana? Tidak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Tidak disebutkannya fa'il dari susunan fi'il dan fa'il dan naibul fa'il ini nanti masuknya ke dalam bab balaghah. Itu masuk ke dalam balaghah sastra. Kenapa? Sebabnya. Paling gampang kayak antum lah. Misalkan antum mau ngomong tapi takut misalkan. Siapa yang memecahkan kunci? Yang memecahkan kunci adalah saya. Ya, antum laporannya kuncinya dipecahkan gitu ya. Disembunyikan filenya yang asli kan gitu kan. Cari aman. Sebenarnya teman-teman udah pernah sering mesti memakai kata-kata naibul fa'il. Menghilangkan fa'il, objeknya menggantikan fa'ilnya. Inilah naibul fa'il. No, nahu nusirol muslimuna. Telah ditolong orang-orang muslim. Kalau di Irak nusiro fi'lun madin mabni la mahala lahu min al-arabi mabniun ala fathi. Ya, majhul atau maklumnya tidak ada efeknya. Tetap sama ya. Nusiro fi'lun madin la mahala lahu min al-arabi mabniun ala al-fathi. Muslimuna naibul fa'ili marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Tanda rafa'nya wawu. Karena apa? Isim jamak mudzakkar salim. Nanti kita akan bahas tentang tanda-tandanya. Asabi ketujuh. Taibiul marfu'i. Tawabi. Kata yang mengikuti bagi isim yang marfu. Ada empat. Al-badalu, badal. Badal itu boleh antum terjemahkan pengganti gitu ya. Wa taukidu, penekanan. Al-maktufu, maktuf. Yang dihubungkan dengan huruf atof. Anak tu naat. Antum bisa terjemahkan kata sifat gitu ya. Gampangnya. Nahu contohnya. Terkumpul dalam satu kalimat. Ja'a akhi Muhammadun nafsuhu wa sadiquhu al-mujtahidu. Ini empat-empatnya semuanya eh, menjadi tapi. Ja'a fi'lun madin mabni la mahala lahu min al-i'rabi mabniun al fathi. Akhi fa'ilun marfu'un
Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu. Tanda rafanya dhammah yang muqaddar. Kenapa muqaddar? Enggak nampak karena dia diidhofahkan ke dhamir ya mutakallim. Semua isim yang diidhofahkan kepada dhamir ya mutakallim maka tandanya muqaddar. Ya, tandanya muqaddar. Li. Harusnya kan fun. Fun li. Fun li. Datanglah saudara saya. Fun li. Untuk memudahkan bacaan ya akhi. Akhi. Fi di sini fa'il kan? Nah, Muhammadun apa di sini ikhwah? Kedudukannya badal dari akhi. Badal apa nih? Ingat gak? Kul min kul ya. Badal seluruh dari keseluruhan. Nah, yang dimaksud dengan akhi ini siapa? Ya Muhammad. Ya antum katakan jaa roisi ad-daulah Prabowo. Man al maksud bi rois daulah Indonesia ya Prabowo. Siapa lagi? Kan gitu kan. Muhammadun badalun marfuun wa alamatu rafihi adz-dhammatu. Gampang kan? Badalun marfuun wa alamatu rafihi adz-dhammatu. Nafsuhu nafsu apa di sini, Ikhwan? Taukid. Ya. Kalau mau dirab juga mudah. Taukidun marfuun wa alamatu rafihi adz-dhammatu. Hu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala dhammi. Wa sadiquhu al-waw harfu atfin. La mahala lahu min al-i'rabi mabniun alal fathi. Sadiquhu ma'tufun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Al-ha'u mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala dhammi. Al-mustahidu na'tun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Selesai. Ada yang bisa ngulang? Anton? Ja'ah. Masih. Bagus. Teruskan. Muhammadun. Masya Allah. Terus. Nafsu. Al-ha'u. Ahsanta. Terus. Wa sadiquhu al-waw. Harfu atfin. Terus. Bagus. Terus. Ahsanta. Tamam. Barakallahu fiik. Bagus. Teruskan aja ya, banyak kelamaan. Ini kalau waktunya lama kita tak suruh jawab semua, tapi karena terbatas ya cukup sampel saja ya. Saya anggap berarti paham itu ya. Sebenarnya kalau mau sampel yang bagus ya Pak Anwar, cuman sakit Pak Anwar. Wong sepuh ya, harus dimuliakan. Kedelapan dari kata yang marfu ya, ikhwah. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Ghairul masbuki yang tidak diawali binasibin dengan amil nasab wala jazimin dan tidak pula amil jazm. Nahu contohnya at-talibu. Seorang murid itu istadqara yastadkiru. Yastadkiru durusahu. Murid itu yastadkiru, dia menghafal atau mengingat-ingat durusahu pelajaran-pelajarannya. Yastadkiru fi'lun mudhari'un marfu'un gitu ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. At-talibu apa i'rabnya? Ada yang bisa ngirab at-talibu Pak Handoko? Bagus. Terus durusa. Coba ada yang mau? Apa Pak Handoko aja deh. Terus. Loh, kurang toh. Mansubun. Ya, bagus. Tamam. Al-ha'u. Fi mahal jarrin.
Nggak ada alamat dong. Kan mabni domah, domir. Mabniun ala? Ya, ya. Boleh dibalik-balik silahkan. Ya, memang nanti di akhir akan diterangkan beliau juga. Arab itu tidak pakem ya. Antum bolak-balik juga boleh. Misalkan antum al-ha'u mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarin juga boleh. Artinya bebas. Untuk urutan itu tidak harus dengan rukun-rukun yang tiga yang telah kita kemarin sebutkan. Yang penting terpenuhi semua udah bagus tiga itu. Ya. Dan juga nggak harus lengkap ya. Kalau Anda menambahkan lagi itu berarti memberikan tambahan informasi. Misalkan kalau di kelas saya dulu, kelasnya Rafa ini ya, pusing nggak? Pusing nggak? Tanpa ragu dibilang pusing gitu ya. Alha, ya. Gimana kalau di kelasmu dulu gimana? Alhau. So gitu. Dhamirun barizun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Iya. Itu empat ya. Empat poin itu ya. Berarti nilaimu bagus loh. Dapat 7 kamu. Iya. Tadi saya terlambat karena tadi ngoreksi apa namanya nilai tahlil i'rab kelas beliau nih ya. Koreksi pelajaran analis i'rab. Kalau mau ngerap lebih dalam di MPI ada. Tapi mungkin yang angkatan besok lagi lebih mudah. Jadi antum angkatan yang sengsara ya. Karena harus menyerap lengkap ya. Terus, wal mansubatu katsiratun. Isim-isim atau kata-kata ya. Lafat-lafat atau kata-kata yang mansub ada banyak kata beliau. Asyharuha yang paling masyhurnya, paling terkenalnya khobaru kana wa akhwatiha. Khobar dari kana dan saudari-saudarinya. Isimnya kana marfu, khobarnya mansub. Nah, contohnya kanal jauhu sofwan. Keberadaan cuacanya seger, ya, jernih, seger. Sofwan ini khobarnya kana. Ya, seandainya kana diambil al jauhu sofun. Al jauhu sofun mubtada khobar. Tanian kedua, ismu inna wa akhwatiha, isim dari inna dan saudari-saudarinya. Nahu innal ilma mufidun. Sesungguhnya ilmu itu berfaedah. Mana khobarnya inna di sini, Pak? Mufidun. Isimnya al ilma. Inilah ilma ini adalah kemudian isim inna mansub. Ats-tsalits ila sabi 7 sampai maaf 3 sampai 7. Al-mafa'ilul khamsatu. Maf'ul yang 5. Beliau gabung ya berarti. Fihi, lahu, ma'ahu, wal mutlaqu. Fihi itu maf'ul bih alias objek. Fihi maf'ul fihi alias dorof zaman atau makan. Walahu itu maf'ul lah alias alias apa? Maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih. Kamunya maf'ul lah diri singkatnya. Maf'ul ma'ahu, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ahu ada maf'ulnya. Jadi ada wawu ma'iyahnya sebelumnya. Wal mutlak maf'ul mutlak menjelaskan fiilnya. Lima ini kalau dirinci ya bisa sekan. Kalau misalnya kita pakai kitab Mutamimah aja sepekan itu mungkin. Kalau Jurumiyah mungkin bisa, tapi nanti habis. Baik, nahu contohnya. Istadkartu. Ini fi'il dan fa'il. Istadkartu. Istadkartu. Istadkar. Fi'lun madin mabniun ala fathil muqaddari. Atau fi'lun madin la mahala lahu minal i'rabi. Mabniun ala fathil muqaddari. Mabni fathah yang tersimpan. Kenapa? Ada domir yang bersambung dengannya. Fi'lun madin la mahala lahu minal i'rabi mabniun 'alal fathi al-muqaddari tersimpan. Ta'u dhamir ta'nya fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun 'ala dhammi. Ya, fa'il mahalnya mahal rafa mabninya dhammah karena dia dhamir. Aku pengingat. Ya, istadkartu aku mengingat. Wal misbaha bersama cahaya lampu. Nah, ini maf'ul apa? Ma'ah. Maf'ul ma'ah karena ada wawu ma'iyah, maka terjemahnya bersama cahaya lampu. Ini saya tambahkan cahaya biar agak lebih apa menarik ya kalau terjemahan kata kita kan aku mengingat bersama lampu kan gitu. Bareng sama lampu gitu. Ya lebih enaknya bersama cahaya lampu gitu. Jadi wal misbaha kenapa mansub ya ikhwah maf'ul ma'ah. Ya. Mana amilnya wawunya. Ini bukan wawu ataf ya ikhwah. Wawunya apa namanya?
Wau ma'iyah. Wau yang bermakna bersama. Aku mengingat-ingat ya, atau aku menghafal juga boleh bersama cahaya lampu. Ad-darsa pelajaran. Ini maf'ul bih. Terjemahan lebih enak sebenarnya. Aku mengingat-ingat, aku menghafalkan pelajaran bersama cahaya lampu. Kalau bab terjemah ya, wah, itu ausa ya. Kalau kita ngomong terjemah, kadang-kadang bisa diterjemahkan satu kata yang sebelumnya, baru yang sebelumnya lagi. Untuk apa? Ya, terdengar lebih apa ya? Lebih alami, lebih paham ya, lebih bersahabat dengan telinga kita. Jadi kalau di sini kita terjemahkan dalam maf'ul bihnya boleh. Aku menghafal pelajaran gitu kan ya, bersama cahaya lampu. Sah. Kalau dulu saya belajar di kaidah penerjemahan karena dulu saya di linguistik juga, itu memang ada banyak teknik penerjemahan. 15 lebih ada. Ya, ada 15 lebih teknik penerjemahan. Itu bukan takwil ya, dan bukan tahrif, tidak merubah makna. Hanya memberikan kemudahan pemahaman saja. Ya, kok mic-nya kok apa namanya? Itu skema tidak mau. Mati sudah tidak kuat lagi dengan marfuat dan mansubat ya. Baik, aku menghafalkan pelajaran bersama cahaya lampu. Saya balik ya terjemahnya ya, nggak apa-apa ya. Al yauma, hari ini. Ini maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Apa namanya? Dzaraf apa? Zaman, keterangan waktu. Isti'dadan sebagai persiapan atau dalam rangka persiapan. Apa di sini ikhwah isti'dadan nirobnya nasabnya? Maf'ul lah atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Bermakna taklil atau sebab. Aku mengingat-ingat pelajaran bersama cahaya lampu pada hari ini untuk atau dalam rangka persiapan lil ikhtibari untuk ujian. Istidkaron jayidan dengan penghafalan dengan pengingatan yang baik. Istidkaron di sini maf'ul mutlak menerangkan istadkaronya fiilnya. Aku mengingat dengan ingatan yang baik. Aku menghafal dengan hafalan yang baik. Ini semua terkumpul 5 maf'ul dalam satu kalimat. Luar biasa nih. Bikin gini nggak mudah ya. Bikin contoh satu kalimat terkumpul 5 maf'ul fi. 5 maf'ul. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Ya, jadi yang tadi saya ulang ya. Wal misbaha itu maf'ul ma'ah. Ad-darsa maf'ul bihi. Al yauma maf'ul fihi. Isti'dadan maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Istidkaran maf'ul mutlak. Kumpul 5 maf'ul dalam satu kalimat. Ya, baik. Gak apa-apa, yang penting kan ini ada mic-nya yang buat audio kan. Ya. Kemudian yang kedelapan dari kata yang mansub, al-halu, hal. Hal itu menerangkan hay'ah atau keadaan. Nah, contohnya, ja'at thalibu. Telah datang pelajar itu masruron dalam keadaan gembira. Ya. Halnya mana? Lafat masruron. Hal itu diantara kaidahnya ikhwah, fa'il au maf'ul. Lafadznya lafadz isim fa'il atau isim maf'ul, mustaq. Ya, kata yang mustaq. Kalau di i'rab gimana? Ja'a fi'lun madin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'alal fathi. At-talibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu. Masrurun halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Ulangi. Ustaz Iqbal. Ja'a sampai selesai. Terus. Bagus, Hasan. Tadi yang pada jawab dapat hadiah apa? Aku tuh jadikan ujian untuk setoran apa namanya? Erop satu persatu. Erop tuh sebenarnya banyak praktek aja deh teman-teman. Nanti soalnya hafal tuh. Akan teringat di apa ingatan. Tanyakan kalau nggak ya sama teman-teman ini. Bener ya, Mas Adi ya? Yang terus ya. Ininya gimana? Oh sudah ada, masya Allah. Maaf. Baik.
At-tamyizu, tamyiz. Nahu indi isruna kitaban. Indi aku memiliki isrun 20 kitaban kitab. Tamyiz itu lafaz yang menerangkan zat yang mubham. Ya, lafaz yang menerangkan atau kata yang menerangkan zat benda. Kalau hal itu menerangkan hay'ah, keadaan. Kalau tamyiz menerangkan zat benda yang mubham. Mana di sini kitaban. Coba antum potong tuh terjemah apa kalimatnya. Indi isruna titik. Aku punya 20. Tahu nggak antum apa tuh? Enggak jelas 20 apa? Rumah, mobil, motor, ya kan, musuh, misalnya. Maka ditamiz dengan isim yang mansub tadi, kitaban. Aku memiliki 20 kitab. Kalau di Arab gimana? Indi. Indi nanti apa? Dorfu makan. Mabniun ala al-fat ma dorfu makan mansubun wa alamatun nasbihi al-fatatu al-muqaddaratu. Al-ya dhamirun barizun muttasilun atau mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala sukun. Ya. Isruna mubtada'un muakhkharun. Isrun itu mubtada' muakhkhar. Ya. Marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Ya. Tanda rafanya waw karena dia jamak mudzakkar salim atau bahasa lebih rincinya syibhu jam'il mudzakkar salim menyerupai jamak mudzakkar salim. Kitaban ini dia. Kitaban tamyizun mansubun. Tamyizun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Mudah kan? Al-mustathna, kata yang dikecualikan. Nahu ja'at tullabu illa khalidan. Telah datang para murid kecuali Khalid. Ya. Coba di I'rab. Dzulqarnain. Dari ja'a Dzulqarnain. Ayo Zul. Di I'rab Zul. Ja'a. Ayo Zul. Kalah sama Pak Handoko kamu. Pak Handoko tidak di LPI loh kamu. Santri. Ja'a, ayo. Fi'lun madin. Kembali. La mahala lahu min al-bidun. Mabniun alal. Terus tullabu. Fa'ilun dulu. Marfu'un. Walamatu. Ya, terus illa. Dafa kan dafa. Dafa. Illa. Atau rafa deh, kasihan nggak? Illa. Istitna. Nah, biasaannya. Harful istisna mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rabi. Memang kalau saya di kelas itu tak super ya. Tapi kalau di sini boleh kita katakan illa harful istisna la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Dia huruf pengecualian, tidak punya kedudukan, mabninya sukun. Khalidan. Pak Ribut. Apa? Khalidan. Masya Allah, mumtaz. Kalah kamu sama Pak Ribut Zul. Mana nih? Barakallahu fiik Pak Ribut. Masya Allah. Ya, bagus. Kemudian, tabi'ul mansubi, isim yang mengikuti bagi isim yang mansub. Badalu wa taukidu wal ma'tufu wa natu. Semua ada ya. Di marfu'at itu ada tabi, di mansubat ada tabi, di majrurat ada tabi. Bahkan di majzum juga ada tabi ya. Nahu akramtu akhi. Aku memuliakan saudaraku. Muhammadan yang bernama Muhammad. Nafsahu dirinya dia sendiri. Wa sadiqahu dan temannya dia al-mujtahida yang penuh semangat, yang bersungguh-sungguh. Di sini Muhammadan badal dari akhi. Nafsahu taukid dari akhi. Sadiqahu ataf ke akhi. Mujtahida na'at dari sadiq.
Baik. Kalau di Arab akramtu. Akram fi'lun madin la mahala lahu minal i'rabi mabniun 'alal fathil muqaddari. Fathahnya tertutup karena bersambung dengan domir. Ta'u fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun 'ala dhammi. Kenapa mabni? Karena domir. Akhi maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Fathahnya muqaddarah atau tersimpan karena apa? Bersambung dengan domir ya mutakallim. Al-ya'u domirun atau al-ya'u mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun 'ala sukuni. Muhammadan badalun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Nafsahu nafsa taukidun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Al-ha'u domirhu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun 'ala ad-dhammi. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Al-mujtahida ma'tufun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, sebelum kita rehat untuk Isya, al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari' al-masbuku yang didahului binasibin dengan amil nasab. Wa nawasibuhu dan amil-amil nasab itu an, lan, kai, idan. Ini contoh saja ya. Karena masih ada lagi yang lain. An itu amil nasab, saya terjemahkan untuk ya. Itu namanya huruf apa? Harfu nasbin wa ada lagi enggak fungsinya? Huruf apa selain huruf nasab? Wa masdarin atau wa masdariyin. Huruf masdar. Kenapa namanya huruf masdar? Karena dia mentakwil fi'il mudhari menjadi masdar. Ya, wa antasumu khairun lakum kata Allah. Wa antasumu ay siyamukum. Siyamukum khairun lakum. Jadi an itu huruf masdar. Lan huruf nasab dan huruf nafi. Peniadaan. Kai maknanya untuk ya. Idan itu huruf jawab. Ya, huruf jawab. Harfun nasbin wa jawabin. Nahu lan ahmala. Lan tidak akan. Ahmala aku menyia-nyiakan atau melalaikan. Ini ahmala fa'ilnya domir mustatir juga ya. Takdirnya ana. Takdirnya apa? Ana. Kita lihat dulu untuk isya'an. Dan saat isya. Kita teruskan setelah isya ya. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ikhwah, kita teruskan di halaman 17 ya. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa waffaqahu. Wal majruratu thalathatun. Isim-isim yang majrur ada tiga jenis. Awalan pertama, al ismul majruru bi harfil jarri. Isim yang dijarkan dengan sebab huruf jar. Nahu sallamtu ala aliyin. Contohnya aku memberi salam terhadap Ali. Maka di sini lafaz Ali majrurun bil harfi. Ya, kalau di i'rab aliyin majrurun bil harfi al jarri. Majrurun bi harfil jarri. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Ala sendiri harful jarri la mahala lahu minal i'rabi mabniun 'ala sukuni, mabni sukun karena huruf terakhirnya apa ya, alif. Alifu la taqbalu harokata ala dzatiha abada. Huruf alif tidak menerima harokat di dalam hurufnya. Kemudian yang kedua, wal al ismul majruru bil idhofati, isim yang dijarkan karena sebab idhofah, penyandaran isim kepada isim. Lahu hadza qalamut talibi. Ini adalah penanya seorang talib. Mana di sini syahidnya lafaz talibi, mudhof ilaih. Dia diidhofakan kepada lafaz qalamu. Jadi kalau di i'rab hadza mubtada'un fi mahalli raf'in mabniun 'ala sukun. Qalamu khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. At-talibi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Talibi mudhafun ilaihi. Falithan al-ismu tabi'u lil majruri. Isim yang mengikuti bagi isim yang majrur. Sama ya.
Al-badalu wa tauhidu wal ma'tufu wan na'tu. Contohnya nahu salamtu ala akhi Muhammadin nafsihi wa sadiqihil mustahidi. Aku telah memberi salam terhadap saudaraku yaitu Muhammad, dirinya dia sendiri dan temannya dia al-mujtahidi yang bersemangat. Ya, di sini mana failnya Muhammadin. Muhammadin badal dari akhi. Muhammadin badalun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Nafsi taukidun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Al-ha mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun ala sukun. Mabniun ala kasri. Wa sadiqihi al-waw harfu atfin. La mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala fathi. Sadiqi ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-ha mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin mabniun alal kasri. Al-mujtahidi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Itu dia tapik-tapiknya ya. Muhammad badal, nafsihi taukid, sadiqihi ma'tuf, mujtahidi na'at. Wal majzumatu fi'il-fi'il yang jazm. Hiyal af'alul mudhari'atu al-majzumatu bi adati jazmin. Dia adalah fi'il-fi'il mudhari'. Ingat, yang jazm hanya fi'il mudhari' saja. Yang dijazmkan dengan adati jazmin. Ya, ada di sini bisa kita terjemahkan kata, ya, kata yang menjazmkan. Fi'il-fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan kata-kata penjazm, ya, atau amil jazm. Wal jawazimu nau'ani. Amil-amil jazm, kata-kata yang menjazmkan itu dua macam kata beliau. Yang pertama, adawatun tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Kata-kata atau amil-amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari' satu saja. Jadi dia fungsinya membuat jazm satu fi'il mudhari'. Wahia dan dia adalah diantaranya ya, lam, lamma, la nahiyatu, lamul amri. Lam dan lamma sama-sama bermakna nafi atau peniadaan. La nahiyah itu la larangan. Lamul amri huruf lam bermakna perintah. Bedakan la sama lam ya. Kalau la lam alif. La takhaf, la tahzan. Lamul amri huruf lam saja. Ya, huruf lam saja. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Lam. Nahu contohnya. Lam ahmal. Tidak akan ahmal aku menyia-nyiakan. Ahmal fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jasmihi apa ya, ikhwah? As-sukunu. La tuqassir, janganlah engkau melalaikan. Qassara yuqassir. Qassara yuqassiru maknanya melalaikan, taksir atau bisa juga memendekkan. La tuqassir, tergantung nanti di sini eh, kondisi percakapannya. Kalau antum lagi di barbershop, la tuqassir, jangan pendek-pendek. Ya. Kalau seorang guru dengan muridnya la tuqassir, jangan kamu lalai. Jadi apa pelajarannya jangan dilalaikan. La tuqassir. Nilainya la apa ya, Pak? La nahi. Lam ahmal, lamnya lam nafi. Tidak akan aku melalaikan gitu kan. La tuqassir, janganlah engkau lalai. Litajtahid. Nah, ini lamul amri. Litajtahid. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Lamnya lam amri. Lamul amri gitu ya. Mabni la mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'alal kasri. Li karena dia huruf. Ini termasuk apa ya, Pak? Huruf jazm. Ya, bermakna apa tadi? Amr. Jadi boleh di i'rab li alamu lamul amri la mahalla lahu minal i'rabi mabniyun 'alal kasri. Dimabnikan harokat kasr. Tajtahid fi'lun mudhari'un majzumun. Boleh antum tambahkan bilam gitu ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi madza ya, Fah? As-sukun. Ya, bagus. Jitu aku telah datang ilal jami'ati ke kampus itu. Walamma adkhul al-qa'ata dan belumlah ya lama ini boleh terjemahkan belum ya belumlah aku masuk ke qa'ah aulanya atau bahasa kerennya apa aulanya kampus auto
Au, auditorium, auditorium. Auto apa audi? Audi ya? Auditorium. Lama nggak main kamu jadi lupa. Mustalahat jamiah. Auditorium. Koah. Ruangan, aula, ruangan besar. Mana di sini syahidnya adkhul. Adkhul fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lafaz lamma. Ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya huruf harokat sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ya. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu ana. Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Takdirnya saya. Wa qa'ata qa'ata maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bih dia mansub. Wa alamatu nasbihi madza ya ikhwah? Al-fathatu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Bisa, nggak ada masalah. Itu kan versi lengkap. Kalau tiga rukun yang telah kita pelajari kan itu cara mudah ya. Rukun yang sederhananya tadi. Domirnya langsung aja boleh. Mudhofun ilaih fi mahalli jarrin mabniun ala kasri. Yang antum sebutkan juga boleh. Dhamirun barizun mutasilun mabniun ala dhammi fi mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi juga betul. Santai, barakallahu fiik. Terus adawatun adawatun tajzimu fi'laini. Amil-amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Ayo Z, fokus Z. HP-nya tinggal dulu. Kamu nyatat apa main? Hmm? Nyari. Oh ya, nanti aja nyarinya. Tanya aja kalau nggak tahu tanya aja, ya. Tanzimu fi'lain, dia menjazmkan dua fi'il. Wahia adawatu syarti dan dia adalah kata-kata ya bermakna syarat. Ya, kata-kata bermakna syarat. Ada in, ada man, ada ma, ada mata. In terjemahnya jika. Man barang siapa. Ma apa saja. Mata kapan saja. Pokoknya mana-mana syarat. Nahu in tajtahid in tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, ini syaratnya. Tanjah, ini jawabnya, maka engkau akan berhasil, sukses. In syarat. Ya, kalau di Arab gimana? In harfu syartin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun ala sukun. Tajtahid fi'lun mudhari'un majzumun bi in. Fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Taqdiruhu ana. Tanjah fi'lun mudhari'un majzumun bi in sama ya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu anta. Tadi saya bilang ana ya. Anta, hafal. Sabkul lisan. Salah ngomong. Man yaqra yastafid. Barang siapa membaca, maka dia akan mendapat faedah. Man yaqra yastafid. Kenapa jazam ada man? Menjazamkan dua fiil. Dan man di sini ikhwah isim ya, isim. Jadi terus kalau isim gimana? Isim dari dia kembali kepada kategori kata yang memiliki i'rab. Terus apa i'rabnya? Rafa. Kenapa rafa? Mubtada. Jadi man itu bisa kita i'rab mubtadaun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Mubtada. Ini khobarnya jumlahnya. Jumlah yaqra'nya. Barang siapa ya adalah membaca maka dia mendapat faedah. Ini terjemahan gaya Miyah ya. Barang siapa adalah membaca maka dia mendapat faedah. Jadi man itu mubtada, khobarnya yaqra, jumlah fi'liyahnya. Tapi fi'il mudhari'nya jazm. Bedakan antara fi'ilnya dengan jumlahnya ya, ikhwan. Fi'ilnya jazm. Jumlahnya fi'il fa'ilnya marfu' sebagai khobarnya man. Mesti dibedakan, dirinci. Ya. Yaqra'nya zat fi'il mudhari'nya majzum karena ada man. Tapi jumlahnya fi'il fa'ilnya marfu' khobar dari man. Khobar dari man. Karena man isim itu. Dan di antara lawazim
atau keharusan isim ya dia punya i'rab. Marfu, mansub, majrur gitu kan. Maka man di sini isim yang marfu sebagai mubtada. I'rab mudahnya man marfu mubtadaun fi mahalli raf'in mabniun ala sukun. Kalau pakai yang lainnya juga boleh. Man ismu syartin wa jazmin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Itu juga boleh. Suka versi mudah apa versi susah? Hah? Susah. Udah biasa ya? Iya. Madrasah Ahmad bin Hambal suka yang susah ya. Susah ngikuti aja deh. Ya, ikuti aja. Aina taskun askun. Wah ini Farhan banget ya. Dimanapun engkau tinggal maka aku ikut tinggal ya. Itu kan. Dimanapun kamu tinggal, aku tinggal. Tinggal itu maksudnya tinggal ikut mendiami ya, bukan ditinggal. Aina taskun. Dimanapun kamu bertinggal, bertempat tinggal, askun. Nah, aku juga ikut bertempat tinggal. Taskun di sini kok fi'il mudhari' majzum dengan aina. Tanda jazmnya sukun. Askun jawabnya aina. Dimanapun kamu tinggal, aku juga tinggal. Baik, al-muqaddimatu sabi'atu. Muqaddimah pengantar ketujuh. Mustalahatul mu'rabati wal mabniyati. Istilah-istilah kata-kata mu'rab dan kata-kata mabni. Kalau dirinci, istilah-istilah i'rab gitu ya. Istilah-istilah i'rab dari kata-kata mu'rab dan kata-kata mabni. Ammal huruf wal af'alul madiyatu wa af'alul amri. Adapun huruf-huruf dan fiil-fiil madi dan fiil-fiil amr, fa'arafna maka telah kita ketahui annaha bahwa kata-kata itu huruf-huruf fiil-fiil madi, fiil-fiil amr la yadkhuluha tidaklah masuk terhadapnya syai'un minal ahkamil i'rabiyati. Sesuatu pun dari hukum-hukum i'rab. Tidak ada huruf fiil madi, fiil amr kok dihukumi marfu, dihukumi mansub, dihukumi majrur atau majzum. Langsung la mahalla laha minal i'rab. Walidha yuqalu fiha oleh karenanya dikatakan terhadap kata-kata itu la mahalla laha minal i'rabi. Pokoknya ini sebuah hukum pasti. Ketemu huruf, ketemu fiil madi, ketemu fiil amr, maka dia la mahalla laha minal i'rabi. Tergantung ya, kalau lahu ya mudzakkar, muannats ya laha. Tapi kalau jumlah beda lagi. Bedakan fiil dengan jumlah. Kalau jumlah bisa punya i'rab. Misalnya kita mengatakan at-talibu qala abuhu. At-talibu qala abuhu. At-talibu mubtada. Kan itu kan. Khobarnya mana? Qala abuhu. Jumlah mubtada fi'il fa'il. Qala fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Selesai. Qala fi'lun madin la mahala lahu min al-i'rabi mabniun 'ala fathi. Abuhu abu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu. Al-ha dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi kan itu kan. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar mubtada'i. Jumlah dari fi'il fa'ilnya kedudukannya marfu. Kenapa? Khobarnya mubtada. Karena khobar ada dua, ikhwah. Khobar mufrad berupa satu kata tunggal. Ada khobar ghair mufrad berupa jumlah. Maka jumlah bisa punya kedudukan. Bedakan jumlah, bedakan dengan lafadz fi'ilnya sendiri. Baik. Teruskan aja deh. Ini FYI ya, for your information. Tambahan aja dulu. Untuk pun nanti lebih rinci nanti bisa di kitab-kitab nahwu yang lebih rinci juga. Wa amal asmaul wa af'alul mudhari'atu. Adapun isim-isim dan fiil-fiil mudhari' fala buddalaha maka wajib baginya min hukmin i'rabiyyin dari hukum i'rab. Ketemu isim, ketemu fiil mudhari' harus marfu, mansub, majrur, majzum. Harus ada hukum i'rab. La budda, wajib. Karena ini apa? Kata-kata yang punya i'rab, kata-kata yang memiliki kedudukan dalam kalimat. Wa mustalihin khosin biha dan istilah yang khusus terhadapnya. Punya kata-kata istilah khusus. Kama yakti sebagaimana berikut. Tuh ada tabel ikhwah. Paling kanan atas ada al-ahkam al-i'rabiyah. Hukum-hukum i'rabnya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu.
Hukum rofa, hukum mansub, hukum majrur, hukum majzum. Kemudian sebelah kiri dari ahkam i'rabiyah, mustalahul ismi wal mudhari'i al mu'rabaini. Istilah isim dan fi'il mudhari yang mu'rab. Hukum i'rabnya gimana istilahnya? Kalau isim dan juga fi'il mudhari yang mu'rab, marfu'un. Misalnya untuk bertemu isim yang mu'rab, mubtada'un marfu'un, bukan yang lainnya. Mubtada'un marfu'un, fa'ilun marfu'un, naibul fa'ili marfu'un, khobarun marfu'un, dan seterusnya. An-nasbu, nah, kalau dia nasab hukumnya istilahnya mansubun. Kalau dia jar, majrurun. Kalau dia jazm, majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun. Misalkan. Yang majrur, mudhafun ilaihi majrurun. Badalun majrurun. Sebelah kiri lagi yang atas ya, mustalahul ismi wal mudhari'il mabniyaini. Istilah untuk isim dan fi'il mudhari' yang mabni. Kalau dia marfu tidak dikatakan marfu'un, tapi apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa dia mabni? Tidak nampak tanda i'rabnya, maka dikatakan fi mahalli raf'in. Kalau dia mansub fi mahalli nasbin. Kalau dia majrur fi mahalli jarrin. Kalau dia majzum fi mahalli jazmin. Tadi ya contohnya kalau domir misalkan ro'a itu foka. Misalkan ataf mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Mabniun alal fathi. Tidak dikatakan majrur, tapi fi mahalli jarrin. Kenapa enggak dikatakan majrurun? Karena dia mabni. Isim mabni istilah i'rabnya khusus apa? Fi mahalli kadza. Fi mahalli rafin, fi mahalli nasbin, fi mahalli jazmin, fi mahalli jarrin. Kenapa enggak pakai fi mahalli marfu misalnya? Ini bagian dari mustalahatnya para ulama kita. Kita ikuti aja sudah, jangan bikin yang aneh-aneh. Jangan protes. Ya. Kadang-kadang kan ada yang kepo. Kenapa kok nggak bukan fi mahalli marfu? Sama aja. Ya, ini mustalahat ya, Pak. Dan kata ulama kita apa? La musyahata fil istilah. Nggak boleh kita berdebat masalah istilahnya saja. Ya, jangan berdebat masalah istilah. Kok namanya fa'il Ustaz? Kok bukan apa? Qaim kan sama kan? Qaim kan yang berbuat ya. Kok fa'il bukan qaim ya? Itu istilahat ulama kita dan sudah berjalan berabad-abad lamanya, Pak. Antum nggak usah bikin yang aneh gitu ya. Ini bid'ah lugawiyah nanti. Baik, teruskan. Amsilatun ala dalika. Contoh-contoh tersebut. Ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'ilun. Hukmuhu raf'u. Hukumnya apa? Rafa. Wa huwa kalimatun mu'rabatun. Dia kata yang mu'rab. Fanaqulu maka kita katakan marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ja'a haula'i. Telah datang mereka itu. Haula'i fa'ilun. Haula'i ini adalah fa'il. Pelaku dari ja'a. Ya. Hukmuhu rafu. Hukumnya apa? Rafa. Tapi apa? Wa huwa kalimatun mabniyatun. Dia kata yang mabni. Luzumul akhir abadan. Bentuk akhirnya tetap. Haula'i, haula'i, haula'i. Fanaqulu maka kita katakan fi mahalli raf'in. Di dalam kedudukan rafa. Ya. Kalau di Arab gimana haula? Fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun alal kasri. Fa'ilun fi mahalli raf'in mabniun alal kasri. At-talibatu lam yuhmilna. Para siswi-siswi itu lam yuhmilna. Tidaklah mereka lalai. Tidaklah mereka lalai. Mana yang mau dirab? Yuhmil. Yuhmil fi'lun mudhari'un. Ini fi'il mudhari'. Hukmuhul jazm. Hukumnya jazm. Karena ada lam. Lam yuhmilna. Tetapi apa? Wahuwa mabniyun. Dia fi'il yang mabni. Nama mabni bersambung dengan domir nun niswah. Yuhmilna. Fanaqulu maka kita katakan fi mahalli jazmin. Kedudukannya jazm. Kalau lengkapnya fi'lun mudhari'un apa? Fi mahalli jazmin mabniun ala sukuni. Fi'lun mudhari'un fi mahalli jazmin mabniun ala sukuni. Gitu. Lam tuhmil hindun. Tuhmil tidaklah hindun itu menyia-nyiakan, melalaikan. Tuhmil fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'.
Hukmuhul jazmu. Hukumnya jazm. Karena ada amil jazm. Mana amil jazmnya ya, ikhwan? Lam. Wahuwa mu'rabun. Tetapi dia kata yang mu'rab. Fanaqulu maka kita katakan majzumun. Misalkan kita i'rab lam tuhmil. Lam harfu jazmin la mahalla lahu minal i'rabi. Tuhmil fi'lun mudhari'un majzumun. Kalau mau rinci majzumun bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi sukun. Kenapa? Mu'rab. Kalau mabni yang tadi lam tuhmilna fi'lun mudhari'un fi mahalli jazmin mabniun ala sukunin. Dibedakan kalau dia mabni dan mu'rab. Wa minal mustalahati termasuk istilah-istilah i'rab juga asma'u harakatil mu'rabati. Nama-nama harokat-harokat kata-kata mu'rab. Wa harakatil mabniyati dan harokat-harokat kata-kata yang mabni. Fa harakatul mu'rabat maka harokat-harokat dari kata-kata mu'rab wa ma yanubu anha itu salah ketik ya, bukan anna tapi anha. Wa ma yanubu anha dan kata-kata yang menggantikan darinya tusamma alamatin dinamakan tanda-tanda. Alamat itu terjemahnya apa ya, Pak? Tanda. Jadi harokat perubahan yang ada di isim atau kata fi'il mudhari yang mu'rab, harokat-harokatnya itu namanya alamat alias tanda. Li'annaha tu'limu karena tanda harokat-harokat itu tu'lim menginformasikan, memberitahukan. Ayat dulu maksudnya menunjukkan ala hukmil kalimatil i'rabi atas hukum kata i'rab tersebut, hukum dari kata i'rab tersebut. Wa yuqalu laha maka dikatakan tanda-tanda itu, harokat-harokat itu ad-dhammatu al-fathatu al-kasratu dengan tak marbutah. Al-fathatu ad-dhammatu al-kasratu. Harokat-harokat kata-kata yang mu'rab. Kata-kata yang apa? Mu'rab. Amma harokatul mabniyati, adapun harokat-harokat kata-kata mabni, ay al-asya'u lati yubna 'alaiha, maksudnya kata-kata yang dimabnikan atasnya. Harokat-harokatnya itu apa, ikhwah? La tusamma alamatin. Harokat-harokatnya tidak dinamakan tanda. Sama-sama harokat, ikhwah. Haula'i, harokatnya kasroh kan? Zaidin, harokatnya kasroh kan? Sama-sama kasroh nggak ini? Beda. Zaidin, kasrohnya tanda i'rab. Haula'i, kasrohnya bukan tanda i'rab. Ya, tidak dinamakan tanda. Kenapa? Kasrohnya tidak menandakan perubahan i'rab. Mau rofa juga haula'i, mansub juga haula'i, majrur juga haula'i. Kan gitu. Li'annaha la tu'limu bihukmil kalimat i'rabi. Karena harokat-harokat itu tidak memberitahukan, tidak mengindikasikan hukum i'rab sebuah kata. Soalan saya lagi. Karena harokat-harokat kata-kata yang mabni itu tidak menunjukkan hukum i'rab sebuah kata. Wa yuqalu laha maka dinamakan atau dikatakan harokat itu apa? Dhammul fathu wal kasru. Tanpa tak marbutoh ya. Makanya kalau kita mengatakan fi mabniun alal fathi bukan fathati. Mabniun alal kasri bukan kasroti. Mabniun ala fathi bukan fathati atau dhammi bukan dhammati. Beda istilah saja. Kalau untuk yang mu'rab dhammatu kasratu fathatu. Ya. Kalau yang mabni dhammu fathu kasru tanpa tak marbutoh. Beda Ustaz, itu buat mustalahat pembeda. Kalau yang tak marbutoh itu buat mu'rab tanpa tak marbutoh buat mabni. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala kasri. Bighairi tak marbutoh, tanpa kita melafalkan tak marbutoh. Itu mustalahat, penggunaan kosakata, glosariumnya khusus. Pusing enggak? Kita agak cepat ya. Kemudian al-muqaddimatu tsaminah, pengantar ke-8. Alamatul i'rabi. Kita mulai masuk ke tanda-tanda i'rab. Apa tanda-tanda i'rab itu? Wahiyal harakatu. Dia adalah harokat-harokat. Au mayanubu anha atau lafaz yang mengendikan dari harokat. Karena nanti ada juga huruf. Ya, harokat itu adalah tanda pokok, tanda penggantinya adalah huruf. Allati ala akhiril kalimatil mu'rabati yang ada di akhir kata-kata yang mu'rab. Harokat-harokat atau tanda yang menggantikan harokat tersebut yang ada di akhir kata-kata mu'rab.
Wahiyya tatagayyaru. Harokat-harokat itu berubah-ubah. Bitaghayyuri hukmil kalimatul i'rabi. Dengan perubahan hukum i'rab sebuah kata. Yang dia berubah dengan perubahan hukum i'rab sebuah kata. Walida oleh karenanya sorot dalilan. Oleh karenanya keberadaan harokat-harokat ini dalilan menjadi dalil, petunjuk. Wa alamatan alaihi dan petunjuk atasnya. Walaha taksimani dan harokat ini perubahan akhir dari i'rab ini dua pembagian. Yang pertama taksimuha ila alamatin asliyatin wa far'iyatin. Pembagian harokat-harokat ini kepada tanda asliyah, tanda pokok, wa far'iyah, tanda cabang. Jadi perubahan akhir katanya isim atau fi'il yang mu'rab ini ikhwah terbagi dua. Tanda pokok, alamat asliyah tanda pokok, alamat far'iyah tanda cabang. Yang kedua taksimuha ila alamatin dhahiratin wa muqaddaratin. Dibagi juga ya harokat akhir kata mu'rab ini taksimuha dibagi kepada tanda-tanda yang nampak dhahirah wa muqaddarah yang tidak nampak. Wa bayanuha penjelasan pembagian ini fil jadwalaini al-atiyaini. Ada pada tabel dua tabel berikut ini. Jadwalain dua tabel berikut ini. Aduh. Nah, itu bukan rajah ya, Fah ya. Aduh ya. Dulu saya pernah kalau lagi murojaah di masjid itu kan bawa kebul irab ya Pak Salman ya. Dikira saya lagi ngapakan rajah itu. Karena kotak-kotak huruf-huruf gini ya nggak jelas itu. Dikira rajah saya. Bukan rajah. Ya, ini rojih. Jadwal pertama ya. Tabel pertama lihat. Jadwalu alamatil i'rabi al-asliyati wal far'iyati. Tabel tanda-tanda i'rab yang pokok dan yang cabang. Lihat yang paling atas ya. Al-ahkamul i'rabiyatu. Hukum-hukum i'rab. Ada empat kan? Ar-raf'u, wan nasbu, al-jarru, al-jazmu. Empat i'rab yang pokok. Rafa, nasab, jar, jazm. Al-alamatul asliyatu. Tanda-tanda pokoknya ada empat. Al-dhammatu, dhammah untuk rafa. Al-fathatu, fathah untuk i'rab mansub. Al-kasratu untuk jar. Al-jazmu untuk sukun. Nah, atau sukun buat jazm. Jadi masing-masing i'rab tanda pokoknya rafa diwakili oleh dhammah, mansub diwakili oleh fathah, jar diwakili oleh kasrah, jazm diwakili oleh sukun. Jelas ini? Ini tanda pokok. Kemudian abwabul alamatil far'iyati. Bab-bab tanda-tanda i'rab yang cabang. Al-alamatul far'iyatu. Tanda-tanda yang cabang. Ada di beberapa kata itu ya. Kalau doma kan di isim mufrad. Ya, fathah itu di isim mufrad. Kasrah isim mufrad, sukun isim mufrad. Yang doma contohnya apa? Muslimun. Ya kan? Nasab musliman, jar muslimin, sukun lam yadhab misalnya. Lam yadhab. Pada pokok. Kalau yang far'iyah, itu di bawahnya tuh ya. Asmaul khamsatu. Isim-isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, afuka, zumalin. Kalau di mutamimah ada lagi satu lagi apa? Hanuka. Hanuka. Ya, tapi yang pokok ada lima. Abuka, akhuka, hamuka, afuka, zumalin. Lima lafaz. Asmaul khamsah. Rafu tanda rafanya al wawu dengan harokat, maaf dengan huruf wawu. Antum bisa lihat contohnya. Abuka, ya, atau Abu Hurairah juga boleh. Yang penting ada lafaz abu. Abuka, Abu Hurairah, abuhum, ya. Yang penting dia tidak diidofakan kepada ya mutakalim yang penting. Ya. Kemudian asmaul khamsah ini kalau rofa tandanya wawu. Kalau mansub tandanya al alif menjadi alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Asmaul khamsah. Beda kan? Kalau yang pokok harusnya kan doma, fathah. Ini jadi berubah. Cabang. Kenapa? Ini pengecualian. Kemudian jarnya dengan ya. Abika. Ya. Abi Hurairah. Abi Muhammadin contohnya. Abu, aba, abi. Aku, ako, akhi. Kamu, hama, hami. Hu, fa, fi. Zu, zali. Ya, masih ingat gak nih? Ini di babul i'rab ya. Kemudian al-musanna, isim tasniyah. Tanda rafa'nya di situ apa? Al-alifu. Muslimani.
Jaa muslimani. Datang dua orang muslim. Kenapa kok tidak pakai doma Ustaz? Ya karena dia isim tasniah. Karena tasniah itu dia bukan mufrad, dia cabang, maka tanda marfu'nya dengan huruf alif. Muslimun doma, muslimani huruf alif. Al ya'u dengan huruf ya, muslimaini. Antum bisa tulis ya. Ra'aitu muslimaini misalkan. Ra'aitu muslimaini. Aku melihat dua orang muslim. Muslimaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u. Ini niyabatan an dhammati li'annahu ismu tathniyati. Al ya'u juga dengan ya juga kalau jar. Marartu bi muslimaini. Marartu bi muslimaini. Aku berjumpa dengan dua orang muslim. Marartu bi muslimaini. Itu kalau isim tasniyah. Kemudian bawahnya jam'ul mudzakkar salimu. Isim jamak mudzakkar salim. Namanya dia bentuk jamak dari isim mufrad yang mudzakkar. Muslimun, jamaknya apa? Muslimuna. Kalau marfu, nah, tandanya wawu. Jaa muslimuna. Jaa muslimuna. An-nasbu tanda mansubnya al-ya. Ra'aitu muslimina. Muslimina. Kalau muslimaini sebelumnya apa? Fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya harokat apa? Kasrah. Muslimina. Jarnya juga sama. Al-ya juga. Marartu bi muslimina. Aku berjumpa dengan para muslim. Kemudian jam'ul mu'anats salimu, jamak mu'anats salim, yaitu bentuk jamak dari isim yang mu'anats. Muslimatun, seorang muslimah. Ja'at muslimatun. Ra'aitu muslimatan. Marartu bi muslimatin. Jamaknya muslimatun. Ya, itu tandanya dhammah. Itu pokok ya. Ya, yang cabang kalau dia nasab kasroh. Al kasroh tuh. Nasabnya dengan kasroh. Ra'aitu muslimatin. Loh, kan dia mansub harusnya fathah. Tidak. Karena dia tanda cabang. Ra'aitu muslimatin. Ya. Kemudian al kasroh tuh tanda jirnya kasroh juga. Marartu bi muslimatin contohnya. Kemudian al mamnu' minas sorfi, kata yang tidak bisa ditanwin. Ada rafanya dhammah. Ibrahimu. Jaa Ibrahimu. Nasabnya dengan fathah, normal ya. Ra'aitu Ibrahima. Nah, ketika jar tandanya tanda cabang, bukan tanda pokok. Tanda pokoknya jar kan kasroh. Kalau isim ghairu munsharif ini tanda jarnya dengan apa? Fathah. Bil fathati. Marartu bi Ibrahima, bukan Ibrahimi. Jazmnya enggak ada, karena jazm buat fiil. La tujzam, tidak dijazmkan. Jadi hukum asal ikhwah, tanda i'rab itu empat kan? Rofa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasrah, jazm tandanya apa? Sukun. Tanda cabangnya ada di berapa? 5 kata di bawah tadi. Asmaul khamsah, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, al mamnu' minas sarfi. Coba biar ingat. Zaid, asmaul khamsah, ketika rafa tandanya apa? Ketika nasab tandanya apa? Zul. Asmaul khamsah. Gak nyambung. Salah dong. Dafa, asmaul khamsah ketika nasab tandanya apa? Alif. Mas, sama namanya Mas? Tri. Mas Tri. Asmaul khamsah ketika jar tandanya apa? Ya. Sultan. Jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya apa? Wow. Ketika nasab tandanya apa? Anton. Ya. Ketika jar tandanya ya. Kemudian jamak muannats salim ketika rafa tandanya apa? Dhamma. Ketika mansub tandanya apa, Pak Anwar? Jamak muannats salim. Asra, masya Allah, mumtaz. Jamak mudzakkar salim, mudzakkar. Muannats salim ketika jar tandanya apa? Farhan, kasra. Mamnu minas sarfi ketika rafa tandanya apa? Ngaman. Dhamma. Ketika mansub tandanya apa, Pak Handoko? Ketika jar tandanya apa? Fathah. Bagus. Farhan, selamat. Baik, itu yang isim. Sekarang yang fi'il ikhwah. Al-af'alul khamsatu. Fi'il-fi'il yang 5. Ada 5 ya. Yaf'aluna, taf'aluna,
Yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. 5 fi'il. Pokoknya fi'il yang bersambung dengan domir. Itulah afal khamsah. Ketika rofa, subutun nuni. Menetapkan huruf nun. Yaf'alu, domah kan? Ketika dia afal khamsah, yaf'aluna. Dengan nun. Tanda rofanya nun. Jadi yaf'aluna wal i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nunu. Tanda rofanya huruf nun. Bukan lagi domah. Kenapa? Af'al khamsah. Bersambung dengan domir waw. Atau ya atau alif. Kemudian ketika mansub, hadfun nuni. Dibuang huruf nunnya. Lan taf'alu. Lan taf'alu. Kalau nggak ada lan, taf'aluna. Ketika ada lan taf'alu. Hadfun nun ketika mansub. Ya, jar la tujar. Nggak ada fi'il yang jar. Hilang. Ketika jazm, hadfun nun. Dia membuang huruf nun. Walam wa illam taf'alu wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Lam taf'alu. Ya, taf'alu af'al khamsah tanda jazmnya membuang nun. Walan taf'alu yang kedua af'al khamsah tanda nasabnya membuang nun juga. Hadfun nun. Kenapa af'al khamsah? Punya hafalan aja. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. 5 af'al khamsah. Pandawa 5. Al-mudhari'ul mu'talul akhiru. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Alias huruf akhirnya huruf illah. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah dengan dhammah yang tersimpan. Contohnya misalkan yardo. Dhammahnya mana? Muqaddar. Kenapa? Hurufnya terakhir huruf sakit. Yarmi. Misalkan yarmiyu. Tapi karena huruf sakit, dhammahnya tersimpan. Yarmi. Yardo. Ya. Apalagi banyak lah pokoknya. Lagi nggak ada bahan buat jadi contoh nih. Teruskan al-fathatu. Kalau dia nasab fathah. Lan yarmiya. Misalkan. Apalagi contohnya? Lan yahdiya. Lan yaqdiya. Lan yaqdiya. Dan seterusnya. Al-jar la tujar. Ya. Kalau jazm hadfu harfil illah. Ketika jazm dibuang huruf ilat. Yahdi. Lam yahdi. Hilang tuh. Alifnya hilang. Atau ya-nya hilang. Ya. Yarmi. Lam yarmi. Ya. Misalkan apa? Ya, innaka lan tahdi. Oh, itu lan amil nasab yang jazm. Apa? Alam ya'tikum misalkan. Alam ya'tikum. Alam ya'ti. Alam ya'ti pendek tuh. Kenapa pendek? Ya-nya hilang. Kenapa? Tanda jazmnya membuang huruf illah. Alam ya'tikum. Alam taro. Alam taro. Dia kata ro'a ya ro. Panjang ada alifnya. Ya ro. Alam taro. Kenapa pendek? Karena itu tanda jazmnya. Alam amil jazm. Taro fi'il mudhari. Maka dia majzum. Tanda jazmnya. Hadfu harfil illati. Membuang huruf sakitnya. Alam taro. Ya, alam taro. Terakhir. Ini agak banyak ya. Biar sekalian deh. Besok biar nggak begitu banyak. Jadwalu alamat al-i'rabi ad-dhahirati wal muqaddarati. Diagram atau tabel tanda-tanda i'rab yang dohir dan yang muqaddarah tersimpan. Yang pertama al-ahkamul i'rabiyah tuh, hukum-hukum i'rab ada 4 ya. Ar-raf'u wan nasbu, al-jarru, al-jazmu. Itu yang paling terakhir al-mani'u, penghalangnya apa? Al-mani' itu apa ya, ikhwah? Penghalang. Ar-raf'u rafa, an-nasbu nasab, al-jarru al-jar, al-jazmu jazm, al-mani' penghalang. Apa menghalangi dia menjadi kelihatan atau nampak? Kita lihat dulu ya. Bawahnya ahkam dia. Al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallimi. Isim yang diidofahkan kepada domir ya kepemilikan. Ya mutakallim itu terjemahnya apa? Ya kepemilikan. Ar-rafu tanda rofaknya ad-dhammatul muqaddaratu. Domah yang tidak nampak. Misalkan apa? Ja'a so ja'a sodiqi. Sodiqi fa'il. Arabnya apa? Tanda rofaknya sodiqi. Domah kan harusnya. Domahnya mana? Tersimpan. Kenapa? Diidofakan ke ya mutakalim. Ja'a sodiqi. Misalkan. An-nasbu al-fathatul muqaddaratu sama.
fathah yang tersimpan. Ketika jar, al-kasratul muqaddaratu. Ya, ketika jar, tanda jarnya kasroh tapi tersimpan. Ya, jazm tidak ada karena ini isim. Al-mani'u, penghalangnya apa sih kok nggak nampak domahnya, fathahnya, kasrohnya? Istigholul mahalli. Sibuk dari ketempatan. Sibuk dari ketempatan. Jadi kenapa nggak muncul domahnya? Karena ketempatan ya tadi. Ya itu kan apa? Sukun kan? Kita bi. Kan nggak mungkin kita buyi. Ya, sibuk dengan adanya domir ini. Maka dia menyesuaikan kita bi. Menyesuaikan domir tadi. Ketempatan dengan domir mutakalim. Akhirnya apa? Tandanya tidak jadi tampak, tersimpan. Biasanya kan kita buyi. Ja, atau kita katakan jaa sodiqi. Aslu jaa sodukuyi kan gitu kan. Sodukuyi. Ketempatan dengannya jadi nggak bisa nampak dia. Ro'a itu sodiqi. Sing gimana? Ro'a itu sodikoyi. Ro'a itu sodiqoyi kan gitu. Tapi karena dia teridofakan dengan ya mutakalim, akhirnya disibuk dengan ya mutakalimnya, hilanglah fathahnya menjadi tidak nampak. Ro'a itu sodiqi. Maror tuh bisodiki. Sodiki, sodiki, sodiki sama semua. Kenapa? Semuanya muqaddarah tersimpan. Ini yang pertama yang bikin i'rabnya tidak nampak apa? Diidofakan dengan domir ya mutakalim. Apa penghalangnya? Namanya istigholul mahal. Sibuk karena ketempatan. Sibuk karena ketempatan. Ibarat teman-teman kan punya rumah ada ketempatan apa gitu ya. Apa namanya? Arisan keluarga atau apalah. Jadi nggak kelihatan antum kan di rumah. Sohib ala kulihat. Yang kedua, al-ismu maksur. Isim maksur. Itu isim yang huruf akhirnya apa? Alif maksur. Contohnya apa? Musa, ya, Mustafa misalkan. Ya, Mustasfa misalkan. Arrafu, tanda rafanya dhammah muqaddarah. Ya, Ja'a Musa. Ya. An-nasba ketika mansub fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah juga. Fathahnya kan apa? Musa. Itu fathah. Enggak. Musa huruf akhirnya apa? Alif. Alif sukun. Ya kan? Musa. Sinnya nggak dihitung karena bukan akhir. Yang dihitung tuh yang akhir ya. Huruf alifnya. Al-jar ketika dia jar al-kasrah muqaddarah. Kasrahnya pun tidak nampak. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ini apa ya, ikhwah? Isim maksum. Apa maniknya penghalangnya? At-ta'adzuru, ta'adzur. Ada udur. Udurnya apa? Li'annal alifa la taqbalul harakata ala dzatiha abadan. Karena huruf alif itu tidak bisa menerima harokat. Tadi ada huruf alif yang berharokat. Nggak ada kan? Huruf alif berharokat nggak bisa. Kenapa? Alif itu tidak bisa berharokat. Dia jadi mat saja, panjang. Musa, ya. Musa, Isa, Mustafa. Nggak ada Mustafa, Mustafa. Nggak bisa ya, Pak. Ya, nggak bisa berharokat ya. Kemudian al-ismu mankus, isim mankus, itu isim yang huruf akhirnya huruf ya. Ketika rofa, dhammatul muqaddaratu. Dhammahnya tersimpan. Namanya apa? Qadi. Al-qadi. Apalagi? Hah? Al-madhi. Misalkan. Dan seterusnya. Al-mahdi. Misalkan. Al-mahdi. Ja'al mahdi. Datang Imam Mahdi. Bukan Mahdiyu. Mahdi. Dhammahnya mana? Tersimpan. An-nasbu. Ketika mansub, fathatul dohiratu. Fathahnya nampak. Nah, kalau fathah, nampak dia. Ra'aitu al-mahdiyah. Aku melihat Imam Mahdi. Oh, subhanallah. Ra'aitu al-qadiyah. Aku melihat hakim itu. Kenapa bisa muncul? Karena ketika ya itu ringan di lidah, ringan di lisan. Lisan umat, lisanul Arab. Lisannya orang Arab. Bagi mereka itu ringan, makanya bisa muncul harokat fathah. Nah, ketika jar tandanya kasratul muqaddarah. Kembali ke kasrah yang tersimpan. Bukan al-qadhiyi. Marartu bil mahdiyi. Aku ketemu dengan Imam Mahdi. Ustaz. Oh, bagus namanya ya. Marartu bil mahdiyi. Bisa. Mahdi. Kecuali ya apa?
Ya nisbah beda lagi. Marartu bi Afrikiyi. Itu ada tasdidnya. Afriki yang aku ketemu orang Afrika. Misalkan. Ra'ait marartu bi Indonesiyi. Aku ketemu orang Indonesia. Itu bisa. Kenapa? Ya bertasdid, ya nisbah. Kok ya di sini tidak bisa. Almani penghalangnya kok nggak bisa muncul kenapa? Afikolu berat berat di lisan orang Arab. Nah kita kan enteng ya. Misalkan Ja'a al-Qadiyu, Ja'a al-Mahdiyu. Indana, Indah Ajami ya itu kan. Orang-orang Ajam gampang. Orang Arab susah. Dan nah masalah lisan ikhwah itu masalah apa? Kultur saja, budaya. Kalau nggak percaya buktikan loh. Coba orang Jawa kan baca zalzalah. Idza yuljilatil huruf zai indal jawi fikol kan gitu kan. Indal jawi fikol huruf zai gitu kan. Inda sundi sundawi gitu ya. Alfa'u fikol ya. Kuliah ayyuhal kafirun gitu ya. Kalau kuliah ini apa ya, Pak? Nisbiyah saja ya. Kalau orang Arab fikol makanya nggak muncul. Nggak muncul. Teruskan. Terakhir. Al-mudhari'u al-makhtumu bil alifin. Fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf alif. Apa contohnya huruf alif? Fi'il mudhari' dengan huruf alif. Yardo. Ya. Yardo. Yaro. Misalkan. Yas'a. Sa'a yas'a. Rodiya yardo. Apa tadi? Ro'a yaro. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya alif. Ingat ya. Alif bukan ya. Ketika dia rafa ad-dhammatul muqaddaratu, dhammahnya enggak nampak. Yardallahu, yardallahu, Allah ridho. Tuh, kan katanya fi'il mudhari marfu Ustaz, tandanya dhammah. Iya, dia marfu dhammah, tapi dhammahnya enggak nampak. Kenapa? Harokat akhirnya alif. Yarallahu, Allah Maha melihat. Ya, kok bukan dhammah Ustaz? Karena kan dia marfu. Jawabannya, iya, dia dhammah, dia marfu, tandanya dhammah. Dhammahnya muqaddarah. Kenapa? Huruf akhirnya alif. Sebagaimana isim apa tadi ikhwah? Isim maksur. Ya. Ketika nasab al-fathatul muqaddaratu. Fathah juga muqaddarah. Ketika jar la tujar, enggak ada yang jar. Ketika jazm hadfu harfil illat, dibuang huruf illat. Alam taro, ya. Lam yardo. Kenapa dia nggak bisa muncul harokatnya ketika dia diakhiri dengan alif? At-ta'adzuru sama. Ada udur. Udurnya apa? Al-alifu la taqbalu harokatan ala dzatiha abada. Huruf alif tidak bisa menerima harokat secara dzatnya selama-lamanya. Selesai. Ketika rofa, dhammahnya muqaddarah. Ketika mansub, fathahnya muqaddarah. Ketika jazm, membuang huruf alifnya itu. Terakhir, ini agak panjang ya, mohon maaf. Al-mudhari'ul makhtumu biwawin aw ya'in. Fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf waw atau huruf ya. Apa contoh huruf waw? Hah? Ya'fu. Memaafkan. Apa lagi? Hmm? Yad'u, memanggil. Apa lagi? Yarju, berharap. Wow. Kalau yang ya, yakdi, yarmi. Apa? Hah? Yakfi, yashfi. Nah, akhir dengan ya. Ketika rofa, tanda rofanya apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang tersimpan. Ya. Yarmi, yarmi al-jundi, al-jundu. Ya. Tentara itu sedang menembak. Yarmi al-jundu. Yarmi kan marfu. Maka mana tanda rofanya? Tanda rofanya dhammah. Dhammahnya mana muqaddarah? Kenapa muqaddarah? Karena kan akhirnya waw atau ya tadi. Yad'ullahu, Allah mengundang, menyeru. Yad'ullahu. Yad'u fi'il mudhari' marfu. Ada marfu'nya dhammah. Lah mana dhammahnya? Muqaddarah. Tidak nampak. Kenapa? Karena nanti dia juga sama ya, thiqal berat. Yad'u kan asalnya yad'u. Yarmi, yarmiyu. Yakfi, yakfiyu. Yashfi, menyembuhkan, yashfiyu. Kenapa enggak nampak? Karena menurut lisan orang Arab itu berat. Mendomahkan huruf-huruf waw dan ya di akhir itu berat indah al-Arab. Walidzalika tuqaddar, disembunyikan. Tidak dinampakkan. Ya. Tapi ketika nasab fathah dhahirah bisa muncul. Kenapa? Ya dan waw yang berharokat fathah itu tidak berat bagi orang-orang Arab. Makanya lan yaqdiya, lan yarmiya. Misalkan.
Lan yad'uwa muncul tuh fathahnya. Kenapa? Hilang beratnya. Hilang beratnya. Ketika jazm hadfu harfil illati, membuang huruf sakitnya. Lam yarmi, lam yashfi, walam yakfi. Misalnya. Apa maniknya? Apa penghalangnya? Thiqalu, berat. Berat. Harokat itu berat di huruf-huruf waw dan ya tadi di akhir. Ingat ya, di akhir, bukan di awal. Ini kita ngomong waw dan ya jika di akhir kata. Kalau di awal, di tengah, mafi muskilah, nggak ada masalah. Karena di awal, di tengah, nggak ada masalah. Misalkan apa? Wu'ida, wu'ida. Kok bisa wu, Ustaz? Ya, karena di awal. Wu'ida di awal bisa. Ya, wukila bisa. Tapi kalau di akhir, domah dan fathah dan sebagian fathah ya, itu berat. Makanya jadi apa? Muqaddarah alias tidak. Nah, cukup deh, ngomong juga capek. Ada yang tanyakan satu soal mungkin? Assalamualaikum. Beda dong. Kalau yang maktum bi alif tuh semuanya muqaddarah tuh. Kalau yang mudhari maktum bil waw bil ya ketika mansub dohiroh. Yang mudhari yang mana? Mudhari mu'tal akhir. Mana tuh mu'tal akhir mudhari? Oh paling kanan, mu'tal akhir. Oh, Tairo yang tadi barusan. Yang sebelah kanan tadi. Hah, kenapa dia? Ini umum, tapi kan beda babnya. Kalau yang ini kan tadi masalah dohir sama muqaddarah. Kalau yang kanan kan masalah asliyah sama far'iyah. Sama dong. Mu'tal akhir itu kan tiga tadi. Alif, wawu, dan ya. Secara umum, kalau kita ngomong secara tanda itu asliyah atau far'iyah, itu tanda asliyah semua itu. Mudhammah, fathah itu asliyah semua kan. Cuman muqaddarah. Ya, sebagian muqaddarah kalau dia dhammah itu muqaddarah total. Kalau dia mansub ada yang muqaddarah ada yang tidak muqaddarah. Ya, kalau dia alif muqaddarah. Kalau dia wawu atau ya fathahnya dhahirah. Tapi kalau yang sebelah kanan itu lagi membicarakan dari sudut pandang tanda pokok dan tanda cabang. Kalau yang sebelah kiri lebih rinci. Kenapa? Dia lagi membahas dhahirah sama muqaddarahnya. Jadi pahami nggak? Insyaallah udah mulai. Cukup ya saya kira ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri qad qultu ma qultu in sawaban fa minallah wa in khata'an fa bi nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghafara. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.